Halo Mik, Rizal. Ya kak, Ya, Amik gimana caranya tadi? Kalau Amik. cara saya kak. Cara kamu gimana? Yang B ya? Itu kan pH-nya harusnya 4 kurang log 2 kak. Ya, 4 kurang log 2. PH akhir ya? Ya pH akhirnya 4 kurang log 2. 4 kurang log Nah 2. terus saya jadiin konsentrasi A plus. H+. Terus? Jadinya 2 kali 10 pangkat min 4. Terus? Sama dengan Ka Ka? mol asamnya kan nggak tahu kak. Malah asamnya nggak tahu. Terus? Ya mol asam tambahan per mol basa. Oh, ininya aku pakai asam tambahan. Ya, Oh, itu. asam yang udah ditambah. Oh, berarti kesalahannya di sini ya? oh bahasa konjugasinya juga ikut dikurangi. Ah, kalau yang Na di sini bukan N asam tambahan berarti. Na di sini adalah N asam Yang lemahnya. ditambahkan. N asam lemah setelah ditambahkan asam yang lain misal. Setelah ditambahkan basa kayak gitu. Ya berarti itu kan asam semuanya kan kak. Maksudnya asam awal ditambah asam tambahan kan? Loh, Iya. enggak dong. Asam lemah total. Nah, masalahnya gini, asam lemahnya, asam lemah sisanya. Setelah tambah asam. Bisa sih nanti ujung-ujungnya juga merupakan tambahan aja, tambahan asam lemah tadi ditambah asam lemah yang ditambah gitu kan. Bisa. Gimana tuh kak? Saya juga salah ngitung di sini kak. Asam lemah awal 50 milimol. Asam tambahan Nggak tahu. misal, nggak tahu kan? Nanti asam lemah akhir itu sama aja ini ditambah sebenarnya. Oh, berarti sama aja tapi 50 tambah A begitu diganti. Iya. Tapi bahasa konjugasinya berkurang. Loh, Tambah A ini dari mana soalnya? Bukan semata-mata oh ada asam ditambahkan dengan asam, enggak. Dari hasil reaksi sebenarnya. Begitu. oh itu reaksi ke kanan semakin berkurang ya berarti ini ya. Ya, Jadi yang bahasa KCO-nya. konjugasinya makin berkurang, asam lemahnya makin bertambah kayak gitu. Oh, berarti sama aja ya ini ya sama yang tadi. Gimana? Mau lanjut ngerjain yang B atau kita lanjut soal lain? Lanjut Yang B. gimana? Yang B kan sudah. Yang A, berarti. sorry. Yang A? Bisa lah, nanti kalian hitung sendiri caranya sama kok. Sama kan kak? Sama caranya. Tinggal latihan soal kayaknya sudah sih. Tapi ini kamu latihan soal nggak ada yang ditanyakan? Biasanya ada. Latihan soal apa? yang ini ada nggak? Oh yang ini yang. Oh yang ini apa namanya? Yang di per materi tak? Per subbab itu. Ya. Per subbab. Ada. Itu kak. Kemarin kan saya tanya tentang ini tambah ini reaksi ini tambah reaksi ini gitu kan kak. Misalnya asam lemah sama asam kuat gitu-gitu. Nah, kalau misalnya saya pas itu nemu kak, ada garam ketemu asam terus dicari pH-nya gitu kak, atau garam ketemu basa. Sebentar saya cari dulu. Itu buffer ya. Ditambah asam apa? Asam kuat. Ya aku juga lupa. Coba cari. Tapi sejauh kalau misalkan asam tambah garamnya sendiri biasanya buffer. Biasanya. Kalau itu kan kalau misalnya ada ini kan apa konjugatnya kan? Nah iya.
Ya kan bisa juga garam. Ini Kak, ada garam. Garamnya Kalau NaCl ditambah NaOH. NaCl sama NaOH. oh, Kalau dalam air jadi apa dia? Na plus Cl-min. Na plus Cl-min. Yang mempengaruhi pH ion mana? Oh, amin. Oh, amin. Ya udah berarti yang dihitung yang NaOH-nya aja. NaOH. Oh, gitu. Ya, kan NaCl Nggak ada pertukaran tuh apanya gitu Kak? Nggak ada. ada kan NaCl nggak melibatkan H plus sama OH. Oh. Kecuali kalau masuk nama yang KKSP itu baru nanti kita mempertimbangkan senama-senama. Tapi beda unsur, beda senyawa. Kayak ini. Gitu ya. Oke. Atau langsung problem solving aja. Boleh kalau mau langsung problem solving. Oh, Bentar. ini pertanyaannya Amik yang mana? Yang penurunan rumus itu Kak? Penurunan rumus. Penurunan. Yang ini ya? Ya. Oke. Yang asam dulu ya. Ya. Maksudnya bahasa konjugasi dari asam lemah. Oke. Reaksi totalnya sesuai yang tertulis kayak gini ya. Nah, kenapa kok konsentrasi keseimbangannya KB per Ka gitu kan pertanyaanmu ya? Ya. Gini jadi. Kalau Ha disosiasinya jadi apa? Plus amin. Amin. H plus amin. Konstantanya namanya Ka. Kalau dibalik H plus amin menjadi Ha, maka konsentrasi keseimbangannya apa? Seper Ka. Seper Ka. Good. Nih, satu dulu. Terus kalau air, H2O. aku tuh disosiasinya ya air ya. H2O, H plus OH min. amin. Konsentrasi keseimbangannya apa? KW. 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 Sekarang hidrolisis. Hidrolisis gue kasih warna hijau. A minus tambah 2O menjadi Ha plus Ha plus Amin. OH min. katakanlah KH. Ketetapan hidrolisis. Coba kamu lihat. Reaksi yang hijau ini itu sebenarnya penjumlahan dari reaksi yang mana dan mana antara tiga ini. Reaksi yang kedua dan ketiga. Reaksi yang kedua dan ketiga kan? Jadi ini. Kalau reaksinya ditambah, maka konsentrasi keseimbangannya diapakan? Dikalikan. Dikalikan, berarti KH akan sama dengan seper Ka dikali KW. KW. Atau jadinya KW per Ka gitu kan? Ya kayak gitu. Yang asam konjugasi dari basa lemah juga sama. Terus apa lagi? Kalau yang apa? Hidrolisis ini Kak, hidrolisis yang total gimana Kak? Garamnya terbentuk dari asam lemah dan basa lemah. Gimana itu penurunannya? Ya sama. Sama aja. Cuma 2 kali aja, jadi ada 2 H. Ada KW per K-nya, ada KW per KB-nya. Ini akarnya dari mana Kak akar itu? Kan biasa rumusnya KH sama dengan akar KW per KA dikali apa gitu. Itu diturunkan sih. Misal sama kayak asam lemah. Diturunkan. Nah, tulis ini aja ya. Pakai merah. Amin. H2O kan liquid, berarti nggak ikut kesetimbangan ya. Iya. Jadinya Ha plus OH min. MRS. Amin biasanya dari garamnya itu berapa? Misalkan konsentrasi apa ya namanya? Kita ini kan C gitu aja ya. CA gitu. Ini banyak. Ini awalnya nggak ada, awalnya nggak ada. Kalau misalnya cuma hidrolisis doang reaksinya, gitu kan? Iya. Berkurang nih A, berkurang nih, bertambah nih A, bertambah nih A.
Ini berarti CA min A. Ini berarti A ini kan. Berarti KW per KA harusnya hasilnya adalah A kuadrat per CA min A. CA min A. Gini normalnya. Ya kan? Tapi seringkali kalau nilai KW per KA-nya itu sekitar 10 pangkat min 5, 10 pangkat min 6, 10 pangkat min 4. Biasanya bagian ini diabaikan. Yang mana ya? Yang ini. CA-nya. Oh, A-nya. Diabaikan. Terus bahwa diganti nih berarti CA ini kan sama aja konsentrasi A minus. Dan yang A sama aja konsentrasi OH minusnya nggak? Iya. Oh ya udah berarti. Oh iya. Kalau diotak-atik supaya bisa dapat KW per KA-nya hasilnya adalah ini. OH min kuadrat per A minus. Jadi kan kayak jadi akar kan? Iya. OH min akar KW per KA. KA konsentrasi A minus. Jadi sekalipun nggak hafal rumusnya tapi tahu kesetimbangan bisa ya kak? Iya makanya. Jadi sebenarnya itu nanti kalau kamu udah terbiasa pakai kesetimbangan tuh, semua kasus yang dipelajari kelas 11 semester 2 itu sebenarnya kesetimbangan semua. Itu kalau di perkuliahan itu cuma jadi satu bab. Namanya kesetimbangan larutan. Mantap. Jadi udah komprehensif itu. Jadi nggak perlu ngapal rumus. Oh asam lemah, oh penyangga, oh ini, oh itu. Semuanya dihajar dengan kesetimbangan, pakai kalkulator, selesai. Kayak gitu, Mik. Mantap, mantap. Ada lagi nggak? Oh, yang buffer kenapa nggak masuk situ kak? Itu kan ada apa disosiasi air atau disosiasi dan sebagainya. Yang mana ini? Ya di bagian situ kok kakak nggak masukin buffer? Oh, nggak masuk buffer. Buffer kan sebenarnya dari kesetimbangan ini. Disosiasi asam lemah sama disosiasi basa lemah. Oh. Konjugasinya punya nilai awal. Oh. Iya kan, tadi kan kita udah bandingin menurunkan tuh. Iya. Nah gitu, jadi nggak masuk di sini. Karena dari disosiasi asam lemah sama basa lemah. Yang konjugasinya udah ada dari awal gitu. Ya. Asam basa broset lori bisa aja lah ya, gampang lah. Iya. Yang apa namanya? Itunya pakai muatan formal tuh gimana kak? Yang mana? Yang muatan yang formal, Lewis muatan ya? formal. Iya. Saya pernah kasih tahu apa Ustadz Yesa yang itu muatan formal. Kalau Ustadz muatan yang formal ya tinggal ini aja. Dihitung pakai rumusnya itu. Jadi sama aja nih. Pokoknya sesuai dengan algoritma ini, tips-tipsnya ini. Terus terakhir baru dihitung muatan formalnya. Kalau di asam basa nggak ngaruh kok ini. Muatan formal. Tapi kan harus bener kan kak ya apa namanya strukturnya kalau asam basa? Ya harus dong, harus bener dong. Makanya harus bisa struktur Lewis dulu sebelum basa Lewis, asam Lewis.
Gimana? Kakak, Hmm? apa namanya? Kak, kalau kan saya pernah ketemu soal gitu, Kak. Eh ini yang modul bukan soal sih, modul yang kemarin ya, apa yang kimia organik. Hmm. Nah, di situ kan ada kalimat PKA mempengaruhi keasaman. Itu gimana maksudnya, Kak? Oh, gini. PKA, PKA-nya. Kan selama ini pH, POH gitu. Kan ada Ka, Ya, ada H+. pH itu apanya H+? minlognya. Menlog H+. KA juga berarti minlog KA gitu, Kak. Iya, benar. Oh, cuma gitu. Iya. Nanti kamu akan nemu PCU, menlog CU. P apa, menlog apa. Itu PKA itu kalau dalam asam ngaruh di mana, Kak? Kalau Ka semakin besar, maka H+ yang dilepaskan semakin apa? Semakin 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 banyak. banyak. Semakin banyak kan? Berarti semakin besar Ka, Oh, H+-nya semakin banyak, efeknya adalah semakin Semakin asam. semakin asam. asam. Oh, oke. Kalau Ka-nya naik, pKa-nya Turun. Naik. turun. Oh, ke atas. pH-nya turun. Turun. Semakin, Asam. nah gitu. Udah? Ya. Problem solving nggak? Iya. Problem solving aja kalau misalnya. Gimana, mau bahas problem solving nggak? Yes. Yang mana? Kayaknya nomor 1 bisa aja nih. Ini Kak, saya bingung ada kalimat ini Kak. Apa? Konsentrasi H2CO3 dan HCO3- sama. Sama tuh maksudnya dibagi dua dari konsentrasi apa? Ini apa emang mereka benar-benar sama berarti Kak ya? Iya, belum bersama. Jadi kayak gini. Kalau di variabelnya jadi kuadrat misalnya dikaliin ya. Ya, benar kayak gitu. Kalau dikaliin jadi kuadrat. Divariabelin gitu kan. Misalnya Iya. H2CO3A. HCO3 min A. Kalau H2CO3 kali HCO3 min jadinya A kali A kuadrat gitu maksudnya. Nah itu kalau saya mau ngitung buffernya kan tinggal di ini Kak ya, tinggal dirumusin. Yap, benar. Sebenarnya kalau misalnya konsentrasi konsentrasi sama berarti otomatis molnya juga sama dong, Kak? Kalau Iya, misalnya dia benar. dalam satu wadah. Iya, benar. Oh, berarti langsung coret-coret aja dong gitu. Iya, coret-coret. Itu nomor 1 ya, nomor 1. Nomor 1. A. Yang mana lagi? Berarti K-nya berapa nih nomor 1 A nih? Nah, nah itu belum itu. 10 Mau pangkat min 6 dicoba cubit. kan nomor 1 kah? Rizal gimana Rizal? Terserah. Ayo terserah. Kalau Rizal nomor 1 A jawabannya berapa? 10 pangkat min 6,1. Ya, sama dengan 10 pangkat min 6,1. ya sip. Tinggal dimasukin ke rumus saja sih sebenarnya. Rizal milih deh mana soal yang mau dibahas. Biar bisa sama-sama bahas. Kalau nomor 1 Rizal udah bisa aman, yang lain aja yang dibahas gitu. Mana aja? Kita punya banyak soal kok di sini 20 soal kayak problem solving. Yang mana aja? Nomor 6. Nomor 6, woi, sip. Nah, nomor 6 ya. Kita bahas nomor 6 ya, Amik ya. Ya. Nomor 6, problem solving. Cyanidin, pigmen organik alamiah yang terdapat dalam buah blackberry. Dibaca dulu deh soalnya, silakan. Aku juga baca. Cyanidin adalah pigmen organik alamiah terdapat dalam buah blackberry.
Sudah dibaca soalnya? Sudah. Yang A gimana? Sudah. Yang A Bikin persamaan. KA-nya sama dengan KA sama dengan? CY itu apa? CY kalikan H plus kali per CY H plus. Bentar, CY itu solid apa? C apa, Kak? Hah? C itu apa? Fase. Ini. Cyanidin. Oh, berarti Fasenya. Larutan. CY kalikan H plus per CY H plus. Itu sama kacau biasa. Kalau yang B? Yang B. pH 5 rasio dari bentuk Tapi, merah ke bentuk ungu adalah 1/5. Kakak yang nomor 1 itu apa nggak usah di MRS-in nggak? Nomor 1. Ya nggak usah. Kan persamanya doang. Oh, Nomor 1 ya, bukan nomor 6. Nomor 6A. Iya kan persamanya doang. Tetapannya doang, bentuknya doang. Bahkan nggak usah dihitung. Pokoknya kalau di MRS sin itu ciri-cirinya adalah apa aja? Mencari jumlah. Diketahui kondisi awal. Ditambahkan sesuatu. Nah, di MRS sin dulu. Belum tercapai kesetimbangan. Nah, gitu. Oke, next. Yang B apa nih yang B? Saya cuma baru nemu H plusnya 10 pangkat min 5. Terus rasio di situ maksudnya rasionya itu rasio mol. Ya, rasio mol, rasio jumlah, rasio konsentrasi. Yang sebanding dengan itu. Berarti 1/5. Lima kali 10 pangkat min 5, Kak. 5 kali 10 pangkat 5, gimana caranya? Ini ya pakai rumus buffer. Buffer. Gitu. Iya. Bisa. H plus KA dikali mol asam per mol basa. Mol asam itu berarti CYH plus ya? Ya. Basa berarti CY-nya. Ya, gitu nggak? Ya, benar. Gimana, Mik? Iya. H plusnya berapa, Mik? H plusnya 10 pangkat min 5. K-nya nggak tahu ya, karena kita cari. Ya. CYH plus warnanya apa, CYH plus? CH plus warnanya merah. Merah. Kalau CY warnanya? Ungu. Nah, ini ungu. Yang diketahui perbandingan apa tuh? Mol konsentrasi. Siapa sama siapa? Oh, merah ke bentuk ungu. Merah per ungu ya berarti ya? Iya. Oh ya udah berarti ini 1/5 gitu kan? Ya udah selesai. KA-nya adalah. Ada cara lain nggak? Saya pakai kesetimbangan, tapi ya itu sih. Kan H plus kan di situ kan sebagai pH buffer artinya dia sudah dalam keadaan setimbang. Ya, Sedangkan kondisi awal CH plus sama CY-nya 1/5. Berarti ya tinggal dikurangi ditambah 10,5 sama dikurangi 10,5. Gitu sih. Tapi kayaknya hasilnya nggak terlalu jauh beda. Coba rasio bentuk merah ke bentuk ungu ini sudah keadaan setimbang atau belum? Belum. Coba baca lagi. Dalam suatu buffer. pH-nya 5 nih. Nah, pas pH-nya 5 itu, rasio merah sama ungu itu 1/5. Kalau nggak 1/5, pH-nya bukan 5. Berarti sudah kesetimbangan. Oh, dari mana Kak tadi, Kak? Gimana? Gimana kok bisa tahu itu setimbang?
Karena buffer gitu ya. Ya, karena buffer udah punya pH segitu nih. Terus pada pH segitu, ternyata, kan udah setimbang tuh berarti pH segitu tuh udah setimbang. Ternyata pada Oh, keadaan itu, rasio bentuk merah ke ungu itu adalah 1:5. Nah, berarti rasio bentuk merah ke ungu itu ketika pH 5. setimbang. Oh, Ketika pH pH 5 5. itu pH 5 tuh kondisinya setimbang. timbang. Berarti rasio Tahu itu tahu dari kondisinya setimbang. timbang gitu. Lah, pH 5 kok bisa ditahu itu setimbang nggak? Karena buffer kan kesetimbangan Karena juga buffer. sebenarnya. Reaksasa basanya kesetimbangan juga. Dan kalau kita udah tahu pH-nya berapa, berarti adalah pH pada keadaan setimbang. Setimbang. Oh, udah tahu pH-nya berarti pH-nya keadaan setimbang gitu ya. Ya, asam lemah juga kayak gitu. Asam lemah nih pH-nya sekian, oh berarti itu udah keadaan setimbang. Setimbang. Cara lainnya berarti gimana? Selain pakai cara buffernya. Iya, kesetimbangan berarti Kak. KA Iya, pakai ini sama aja. dengan H plusnya dimasukin 10 pangkat min 5 gitu. 10 pangkat min 5. Terus CY-nya kan ungu. CY H plusnya kan merah. Merah banding ungu 1:5. Berarti ungu banding merah adalah 5:1. Sama hasilnya. Udah. itu nggak dikaliin 10. Oh ya enggak ya. Yang dikatain 10 pangkat min 5 cuma yang kanan Kak ya berarti ya. Ya kan. Kan H plusnya di sini. Nah, kalau yang C gimana yang C? 3/5 kali 10 pangkat min 5. Oh, sip. Nih, aku ke atas dulu ya. Yang C berarti ya udah masukin rumus buffer aja ya. Kan K-nya udah tahu juga kita kalau K-nya itu 10 pangkat min 5 jadi aman aja. Nah, gini. Oh, 3 kali 10 pangkat min 5 per 5 kali 10 pangkat min 5. Berarti Kak. Ya, yang dicari kan ini 3/5. toh. Oh, iya. Oh, heeh. Berarti NCYH plus NCY akan hasilnya adalah 10 pangkat min 3 per 10 pangkat min 5. bener nggak? 10 pangkat 2 kan sama aja. Nah itu 5 kali 10 pangkat min 5 apa tadi Kak? Itu KA kan? Hmm, Yang tadi. Nah itu iya, kok KA-nya 10 pangkat min 5 aja Kak? iya. 5, sorry. Ah, berarti salah. 5 ya. Yang ini salah nih berarti. Berarti 100 bagi 5, 20 20 per 1. per 1. Ya, gitu ya. Ya. Berarti perkirakan warnanya. Warnanya kira-kira apa warnanya? Warnanya merah. Ya, warnanya merah karena banyak yang merah ya. Kayak gitu. Oh, udah mau habis nih waktunya. Cepet ya. Terakhir yang D. Ini Tapi baca bacaan dulu aja. lagi ya. Cukup lah yang buat yang D. Silakan baca dulu soalnya.
Gimana? Dapat? Dapat. Gimana caranya? SO2 kan ini kan pH3 itu kan berarti H plusnya. Ya, berarti tulis Terus dulu ya K-nya ya. Ya, 10 pangkat berarti. H plus dikali siapa? Dikalikan CySO2H2. H2, habis itu per CH plus kalikan SO2. Terus? Kalikan SO2. Ah, ya. H2-nya liquid ya, Kak ya? H2O-nya pasti liquid, kan pelarutnya kan ya. Oh, iya. Terus nyari Ka-nya ini kan? Ka Ya. reaksi 1. Nah, gini aja. Terus gimana caranya? Kita K-nya SO2 masukin yang tadi. Oh, kita nyari K1 kan? Ya berarti H plusnya itu kan Ka-nya dia Ka H plusnya 1 kan ya, bukan Ka yang tadi ya. Beda. kan H plusnya 10 pangkat min 3 pada keadaan setimbang pertama. Nah, karena dia diberikan campuran, berarti 10 pangkat min 3-nya itu nanti akan bertambah lagi. Oh gitu ya? Dengan nilai X, ya. Juzwa udah pH 3, masih konsentrasi setimbang. SO2 ini. Dan intensitas warnanya. Menurut saya gitu sih tadi. Oke. Bisa kayak gitu. Cuman di sini kan nggak disebutkan secara spesifik bahwa pH 3 ini adalah pH awal. Iya, tapi kan itu bila sulfur dioksida secukupnya ditambahkan ke buffer jus buah pada pH 3, berarti kan buffer jus buah pada pH 3 sendiri itu kan sudah dianggap sebagai kondisi kesetimbangan awal di mana pH ya dari jus buah itu ya pada kadar seimbang sekian gitu loh. Jadi makanya saya beranggapan ketika dia ditambahkan SO2 artinya dia akan terbentuk kesetimbangan baru lagi gitu. Bisa logis. Bisa kok, berarti nanti H plusnya berubah ya? Reaksi itu. Ya. Saya buat reaksi dulu sih itu. Oke, sip. Reaksi ininya. Tulis mana nih saya bentar. Oke, buat reaksi dulu. Gimana aja? CH plus tambah SO2 tambah H2O. Kesetimbangan CyS2O2 SO2. SO2H2 plus H plus. SO2H2. Nah, gini ya. Iya. R 10. S gitu. Iya. Nah, gimana sekarang? Terus kan dari CSO2H2-nya kan kita kan belum tahu berapa karena nggak tahu sih kalau misalkan itu belum tahu. Soalnya saya sebagai zat baru sih di situ. CSO2H2-nya itu belum dalam konsentrasi yang belum ada gitu. Tapi ini ini belum ada. Ya benar belum ada Pak. Memang belum ada. 10 pangkat min 3 yang H plus-nya. Ini yang H plus. Terus. Habis itu yang SO2 dia 10 pangkat min 2 sebagai konsentrasi awalnya. SO2 akhir. Bukannya itu udah akhir ya? Akhir. Di bawah berarti. Kenapa akhir? Apa yang menunjukkan di akhir? Konsentrasi kesetimbangan, sorry. Kesetimbangan. Ya, konsentrasi kesetimbangan. Berarti di sini ya nulisnya ya? Ya, 10 pangkat min 2. Terus? Habis itu CH plus-nya. CH plus-nya sama ini, Kak. Intensitas warna merah berkurang. Ya, 1/10. Berarti dia dari 18. 1/10 dari intensitas awal. Intensitas awalnya berapa? Sanding ngikutin yang tadi sih. 20 banding 1 ini kan? Ya. Tapi kan ini 20 dari 20 perbandingan. Bukan nilai molnya. Jadi kita nggak bisa. Jadi kita ini misalkan aja X. Ya kan? Ya. Ya dong. X terus berarti di sini adalah 0, berkurang 1/10. Berarti sisa berapa? 10. 9/10 ya? 9/10. 0,9
X, gitu ya? Ya. Oke. Ini berarti berkurang 0,1 0,1 X. X. Ini 0,1 X. Berarti yang di sini nanti bisa dihitung. Terus yang ini 0,1 X gitu ya? Ya. 0,1 X. Sisanya berarti ini 0,1 X. Yang ini 10 pangkat min 3. Tambah 0,1 X. gini. Terus gimana? Cari X-nya yang SO2-nya. Cari X-nya, gimana caranya? Masukkan ke dalam setimbangan. Ya. Kesetimbangan yang mana nih? Ada 2 kan setimbangannya kan? Kesetimbangan Yang 5 kali 10 itu kan ya? Yang ini dulu aja, KA1 ini kan, berarti KA1 itu nilainya, nanti kita cari kan ini. Tapi di sini kita masukin aja langsung. H plusnya berarti 0,1 X, ini kan. CySO2H2-nya berapa? 0,1 X gitu. 0,1 X, ya. Per CyH plusnya 0,9 X dikali 10 pangkat min 10 pangkat min 2. Coret. Ini 9, ini hilang. Gitu ya? Nah, kita belum tahu nih nilai X-nya, ya nggak? Ya. Nah, gimana cara nyarinya? Cara nyari nilai X-nya. Ini KA-nya KA-nya nyari lagi tak, Kak? Bukan yang tadi. Iya, ini coba lihat dibaca soalnya yang D. Nih. Maksudnya reaksi 1 tuh gimana? Reaksi yang mana? Mana yang reaksinya tandanya 1? Oh, alah ini. Oh. Kirain reaksi atas. Beda ya? Iya. Bentar lagi mati nih meetingnya. Itu pakai eliminasi bukan Kak ya? Bisa Bukan ya? eliminasi. Tapi eliminasi yang dari mana gitu? Kok eliminasi? Bukan ya? Substitusi. Apa yang 3-3? Oh ya, itu harus ada 2 persamaan ya? Yes, correct. Kan mau nyari KA nih. Tapi kalau mau nyari Ya, persamaan satunya di mana? Kalau mau nyari KA harus tahu X. Nah, X itu bisa dihitung di mana kira-kira? Berarti seharusnya ada 2 persamaan yang dibuat ya, Kak? Yes. Dan apa itu? Dan memang ada 2 persamaannya. Nah, itu ya satunya. Oke. Nanti habis ini langsung sesi 4 ya. Ya. Jadi nggak usah pakai break, kita lanjutkan langsung ya.